Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ADS Ada Apa Dengan Sekitar. Kembali lagi bersama saya Muhammad Imadun Nabi Majid dan juga tentunya bersama dengan teman saya yaitu Mas Doni. Halo Mas Doni. Halo. Masih sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Langsung aja nih. Hari ini kita mau ngebahas apa nih kayaknya? Kayaknya ada hal yang seru deh. Betul banget tuh Kak. Jadi untuk ADS episode kali ini kita akan sedikit membahas tentang rasisme yang akhir ini tuh jadi masalah yang muncul kembali, yang sering diperbincangkan di mana-mana gitu di seluruh dunia. Nah, mungkin cuman sebelum nantinya kita ngebahas ke rasisme itu sendiri, mungkin antara teman-teman ada yang bertanya, loh kok Soskem ngebahasnya tentang rasisme sih? Kan Soskem biasanya ngebahas tentang donasi, tentang penyaluran dana. Nah sebetulnya bersih-bersih. Ya, nah sebetulnya dari namanya aja sudah sosial kemasyarakatan. Soskem itu cakupannya ya mencakup segala tindakan atau kejadian sosial yang ada di masyarakat gitu, di lingkungan kita tentunya. Betul. Nah, dalam artian ya rasisme ini itu termasuk dalam wilayah ruang lingkup sosial kemasyarakatan, mungkin kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya kenapa nih kita sekarang ini mencoba ngebahas rasisme? Apakah ada kasus-kasus sebelumnya gitu yang bikin kita tertarik untuk membahas rasisme ini? Sebenarnya rasisme ini sudah bukan masalah yang baru ya Kang. Rasisme ini sebetulnya sudah ada sejak, kalau di Indonesia sendiri ya itu sudah ada sejak zaman kita penjajahan gitu, zaman VOC. Untuk akhir-akhir ini kenapa kita tertarik membahas tentang rasisme ini, karena di Amerika seperti yang sudah kita tahu sekarang itu sedang booming suatu kasus tentang meninggalnya seorang pria berkulit hitam di tangan seorang polisi kulit putih di Amerika gitu. Nah, dari kasus tersebut kita bisa dibilang tertarik untuk sedikit membahas tentang rasisme itu sendiri gitu. Jadi memang Don, untuk masalah rasisme ini karena memang untungnya gitu ya, alhamdulillahnya si kasus Bapak Floyd ini gitu ya terungkap di media massa, jadi membuat masyarakat dunia itu geram gitu loh. Bahkan nggak cuma masyarakat yang umum gitu loh, tapi juga di kalangan artis, para selebgram segala macam itu juga menentang keras tindakan dari polisi tersebut karena disebutkan terlalu berlebihan lah. Dan juga Don, sebetulnya ya tentang kasus rasis ini nggak cuma di kalangan besar gitu loh, maksudnya di masyarakat yang luas, tapi juga di lingkungan sekitar kita pun banyak gitu loh ya. Yang contohnya misalnya saya gitu ya, sebenarnya saya nggak hitam-hitam banget gitu ya, tapi ya sering aja gitu ya orang-orang kayak, oh hitam gitu, atau kayak saya pakai sweater gitu, sweater yang gelap aja ya, padahal biru dongker gitu, cuma kelihatannya gelap gitu kan. Terus ditanya sama teman saya gitu kan, lu kok nggak pakai baju gitu kan. Jadi memang tindakan rasis-rasis itu sudah ada di lingkungan sekitar gitu loh, meskipun memang untuk sebagian orang yang mungkin sudah dekat itu menganggap ya sudah itu hanya bercandaan belaka. Tapi untuk tindakan-tindakan yang memang di luar kemanusiaan mungkin ya, tindakan rasisme bisa jadi sangat berbahaya, bahkan mungkin bisa menimbulkan genosida juga gitu. Nah, selanjutnya nih Mas Doni, untuk rasisme sendiri itu pengertian konkretnya itu seperti apa sih? Oke, dari beberapa sumber yang saya baca gitu ya, pengertian sederhananya itu adalah rasisme itu adalah suatu doktrin, suatu pandangan yang menganggap suatu golongan tertentu itu lebih rendah dari golongan tertentu. Dalam artian misalkan suku Jawa, orang Jawa misalkan. Nah, saya itu menganggap orang-orang yang di luar Jawa itu di bawah saya. Nah, itu juga
menjadi salah satu apa ya, saya bilang, contoh dari rasisme itu sendiri. Nah, untuk rasisme itu sendiri nantinya itu akan berpengaruh, atau bukan akan berpengaruh, akan menghasilkan diskriminasi. Nah, diskriminasi itulah yang sering terjadi di lingkungan kita, seperti yang tadi Kang Biu seperti yang tadi Kang Biu sudah sampaikan. Nah, itu juga hal itu juga bagi beberapa orang dianggapnya hal yang remeh gitu ya, hal yang apaan sih lu, gitu doang. Tapi ya tetap mau bagaimanapun itu adalah pernyataan rasisme yang berujung diskriminasi terhadap seseorang yang mempunyai kulit yang agak hitam, mungkin lah bisa kita bilang seperti itu. Ya, betul. Ya seperti yang tadi Kang Doni juga bilang, kalau misalnya rasisme ini bisa mengarah kepada diskriminatif dan nanti apa ya, kaitannya juga tentang stereotip segala macam gitu ya. Jadi misal juga satu contoh kayak kita tuh sering lihat orang hitam itu kayak apa ya, kayak orang hitam nih berarti jarang mandi nih kan, dakinya banyak gitu loh. itu sering juga gitu dengar, termasuk ke saya pribadi pun kayak gitu loh orang-orang. Jadi memang perlu catatan juga gitu untuk tindakan rasisme ini jangan dilakukan gitu loh, kecuali kepada kerabat dekat yang memang sudah sangat dekat dan paham kondisi, misal si dia sedang bercanda gitu loh, dan saya tahu dia sedang bercanda, itu tidak jadi masalah. Tapi jangan dilakukan terhadap orang-orang strangers gitu loh, orang-orang lain yang kita nggak kenal gitu, iya kan, lagi ngisi pom bensin atau misalnya lagi ngantri mau bayar gitu kan, kelamaan buruan tem gitu. itu jangan gitu kan, itu bisa menimbulkan peperangan gitu loh, jangan. Jadi memang seperti itu moral Anda iya, Anda akhlakless kalau seperti itu ya, tidak ada akhlak Anda gitu. Jadi memang perlu tahu kondisi juga untuk mungkin bercanda yang bisa menyerempet ke dalam rasisme gitu. Dan itulah perlunya yang namanya kayak etika atau adab terhadap orang lain seperti itu. Memanggil dengan namanya sendiri, bukan dengan warna kulit, bukan dengan julukan atau nama-nama hewan seperti itu. Itu perlu kita ingat dengan baik seperti itu. Nah, apa tuh? Kalau yang saya tahu ya, untuk di luar negeri sendiri, untuk ya katakanlah di Amerika ya, kan untuk di Amerika itu lazim ya orang-orang yang berkulit hitam, warga negara Amerika. Nah, kalau misalkan kita nih bahkan stranger, kita katakanlah orang kulit putih di sana, bukan teman, tidak, misalkan terhadap seseorang yang warnanya terhadap seseorang kulit hitam, misalkan kita menyebut niga misalkan, yang ada kita diburu di sana. Oke Mas Doni, mungkin penutup dari Mas Doni atau dari saya nih? Silahkan Kang, yang lebih tua. Waduh, wah. Itu bukan rasis ya, itu bukan rasis. Tolong ya teman-teman ini, silakan nilai ya, itu apakah itu bentuk dari rasis atau tidak gitu ya. Tapi bukan rasis sebenarnya, itu usia. Ya udahlah. Nah, jadi mungkin sedikit pesan aja untuk kita semua ya, terkait dengan rasisme ini maupun diskriminatif ataupun hal negatif lainnya. Kita ini dalam hidup bermasyarakat perlu yang namanya pandangan, apa istilahnya, pandangan yang setara gitu, dalam artian kita menilai orang lain itu ya udah gitu loh, berdasarkan manusia pada umumnya. Jadi jangan menilai berdasarkan warna kulit, berdasarkan agama, berdasarkan keyakinan, berdasarkan suku, budaya, segala macam. Jadi kita itu wajib melihat satu sama lain itu sama gitu loh. Memang kita sadari ada perbedaannya, tapi itu hal yang tidak perlu diucapkan dalam bersosialisasi seperti itu, karena yang dikhawatirkan itu tadi terjadinya pertentangan, perdebatan yang nanti ujungnya bisa pertikaian seperti itu. Jadi kita sama-sama
meningkatkan toleransi baik terhadap suku, ras maupun agama yang memang jadi hal-hal yang sangat sensitif di Indonesia seperti itu. Oke, Mas Doni, mungkin itu aja kali ya pembahasan tentang rasisme kali ini. Nah, teman-teman, sekian pembahasan rasisme dari kami berdua yang tidak pintar ini. Kalau misalnya teman-teman punya kritik ataupun saran ataupun hal-hal yang mau dibahas di episode AADS selanjutnya, bisa teman-teman tulis di kolom komen, dan juga jangan lupa like di Instagram Himasa postingan ini, dan juga follow akun Instagram Himasa @himasa4, dan juga subscribe dari YouTube Himasa Unpad sama @himasa4. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa nonton ADS episode berikutnya. Ada apa dengan kita?